warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasubu khaira illallah. Bismillah masyaallah ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' fahuwa samiul alim. Bismillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para bapak dan para ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Kultum. Saya sendiri selaku mahasiswa Pasca Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan atau Unislam berkesempatan untuk bertemu pada Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat atas berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa berkumpul, bisa merasakan nikmatnya kehidupan ini berkat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Shalawatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada sang maestro pergerakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita masih mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana itu kesalahan dan mana itu kebenaran. Itu semua adalah perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di dalam konsep Islam untuk menjadikan kita sebagai makhluk yang bijak adalah orang yang bisa mengatur amarah atau emosi. Karena penyakit yang pertama menyerang manusia adalah emosi dan amarah ketika menghadapi suatu problem atau menghadapi suatu kasus. Kalau ditendensikan dengan emosi dan amarah, maka kita akan celaka. Maka dari itu segala sesuatu harus dihadapi dengan bijak. Emosi adalah menurut Islam timbul karena adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang muncul karena lewat hati, bisa juga muncul dengan ucapan, bisa muncul dengan latar belakang yang lain, dan itu bisa mengakibatkan amarah kepada orang lain. Maka dari itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditemui oleh suku Badui. Suku Badui ini mengejar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menarik surbannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika pada waktu suku Badui itu menarik surbannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, berilah aku dari harta Allah yang ada padamu." Nah, itu perkataannya suku Badui. Nah, Rasul menoleh sambil tersenyum lalu memerintahkan sahabatnya agar memberikan harta cukup banyak kepadanya. Sikap Nabi ini menggambarkan betapa hebatnya kemampuan beliau dalam mengendalikan emosi tatkala sorban beliau ditarik oleh suku Badui. Ada juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadid bisur'ah, innama syadid
alladzi yamliku nafsahu Abdul Ghadab. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang kuat itu bukanlah orang-orang yang jago bergulat, melainkan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah atau menahan emosi. Maka dari itu level atau puncak emosi itu berbeda-beda. Ada model anak yang masih tamyiz, itu level emosinya juga beda. Ada yang sudah balik, tingkatan emosinya juga beda. Ada yang sudah mukallaf, itu pun emosinya beda-beda. Dan itu tergantung diri kita untuk memanajemen atau melatih emosi kita, agar ketika menghadapi suatu kasus atau problem kita bijak, dihadapi dengan cara yang tinggi. Dan mudah-mudahan ini apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita di sini semua bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanajemen emosi kita dan amarah kita. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.